Saudara, listrik menjadi kebutuhan yang vital bagi umat manusia saat ini. Mengingat hampir semua peralatan rumah tangga membutuhkan listrik untuk dioperasikan. Lalu bagaimana kemudian pihak PLN bisa memberikan pelayanan yang baik bagi seluruh pelanggan di wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat? Nanti akan dijawab langsung oleh General Manager PLN Unit Induk Wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat. Ada Bapak Awaludin Habib. Selamat sore, Pak. Sore. Apa kabar, Mas? Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada Kompas TV untuk berbincang dengan Bapak langsung. Kita ini berada di PLTB Sidrap, Pak, ya? Benar. Bisa dijelaskan sebenarnya PLTB di Sidrap ini seberapa besar kemudian memberikan pasokan listrik di wilayah Sulawesi Selatan? Oke. Kita sekarang berada di lingkungan pembangkit listrik tenaga bayu atau tenaga angin milik UPC di Sidrap ini. PLTB yang di sini menghasilkan daya sekitar 70 MW yang masuk ke dalam sistem kelistrikan Sulawesi bagian selatan. Ini ada satu di antara sekian pembangkit listrik energi terbarukan yang ada di sistem kelistrikan Sulawesi bagian selatan. Tentunya dengan adanya pembangkit listrik ini akan menambah presentasi bauran energi di sistem kelistrikan Sulawesi bagian selatan. Artinya begitu sangat membantu begitu ya? Ya, tentunya. Pasokan listrik di wilayah Sulawesi Selatan begitu ya? Ya, benar. Nah, di belakang kita juga ini tampak ada mobil listrik. Nah, kita ketahui PLN saat ini sedang gencar-gencarnya nih untuk mengkampanyekan bagaimana kemudian masyarakat bisa menggunakan kendaraan listrik. Apa yang memicu pihak PLN untuk kemudian mengkampanyekan kendaraan listrik? Ya, jadi seperti yang kita lihat di belakang ini, ada satu unit kendaraan listrik berbasis baterai yang selama ini PLN terus mendorong untuk penggunaan kendaraan yang ramah lingkungan. Nah, kendaraan listrik adalah solusinya. Oleh karena itu, PLN secara berkesinambungan mendorong, memperkenalkan kepada masyarakat bahwa ada kendaraan listrik yang ramah lingkungan, biaya operasional yang sangat rendah. Oleh karena itu, ini adalah kendaraan masa depan. Oke, ramah lingkungan, operasional rendah, bisingnya juga tidak terlalu ribut begitu ya. Dan bagaimana kemudian bisa menyiapkan infrastruktur penunjang kalau misalnya PLN berkampanye untuk kemudian mengajak masyarakat menggunakan kendaraan listrik, tentu harus didukung dengan penunjang lainnya begitu. Apakah PLN kemudian bisa berkolaborasi dengan pemerintah menyiapkan itu semua? Oke, tentunya PLN telah siap untuk mendukung pembangunan infrastruktur untuk mendukung kendaraan listrik berbasis baterai ini dengan membangun stasiun pengisian kendaraan listrik umum secara bertahap. Tahun ini di Sulawesi Selatan kita mendapatkan alokasi pembangunan SPKLU 2 titik dengan 3 unit stasiun. Ini akan berkesinambungan untuk memenuhi komitmen dari para stakeholders, di mana sampai tahun 2025 insya Allah akan ada 24.000 SPKLU di 10.000 titik yang akan dibangun. Stasiun pengisian kendaraan listrik umum Ya. akan ada 2 di Sulawesi Selatan. Tahun ini begitu ya. Itu nanti akan berpusat di mana? Di titik akan mana? dibangun sementara di Makassar dulu, dan selanjutnya tahun depan akan kita bangun di setiap daerah yang ada di wilayah Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat ini. Baik, semoga bisa berjalan lancar karena penunjangnya juga sangat penting gitu ya. Nah, baik, ini di bulan Oktober momen Hari Listrik Nasional gitu ya. Jadi kemudian PLN memiliki peran penting dan bisa memenuhi kebutuhan listrik masyarakat. Sejauh ini, bagaimana kemudian bisa meningkatkan pelayanan PLN kepada masyarakat? Sistem kelistrikan Sulawesi bagian selatan ini sekarang alhamdulillah dalam kondisi surplus energi yang cukup besar dengan kapasitas jadi cadangan daya kita 580 MW sekitar itu. Nah,
tentunya ini suatu potensi yang sangat besar yang harus kita optimalkan. Nah, di samping itu, secara berkelanjutan, PLN selalu melakukan pemeliharaan baik dari sisi pembangkit, gardu induk, transmisi, distribusi untuk memastikan bahwa listrik kapanpun dibutuhkan selalu tersedia untuk konsumen maupun pelanggan-pelanggan PLN. Di samping itu, PLN selalu berinovasi dengan berbasis pada digitalisasi untuk memudahkan pelanggan berhubungan dengan PLN melalui super apps-nya PLN New Mobile. Pelanggan kapanpun, dimanapun bisa menghubungi PLN. Apakah itu terkait dengan pembayaran listrik, apakah itu terkait dengan gangguan listrik, dan lain-lain sebagainya. Di antaranya, kalau pelanggan membeli token, silahkan menggunakan aplikasi PLN Mobile. Oke. PLN selalu siap untuk memberikan pasokan kepada masyarakat ketika membutuhkan. Tidak dipungkiri juga begitu Pak ya, Anda memimpin wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara. Tentu masih ada area-area, apalagi mungkin yang di pelosok-pelosok yang kemudian mungkin sampai saat ini masih belum terjangkau oleh PLN. Bagaimana kemudian menyikapi ini? Oke. Memang tidak bisa dipungkiri ya, ada beberapa daerah-daerah yang belum terjangkau oleh PLN. Misalnya di kepulauan-kepulauan, di pulau-pulau kecil, itu masih ada pelayanan kami yang masih 8 jam, masih 12 jam. Dengan kolaborasi sinergis dengan pemerintah daerah, kita lakukan perbaikan-perbaikan pelayanan. Satu contoh, di Kabupaten Bombana, dengan sinergis pemerintah Kabupaten Bombana, kita membangun tower yang akan melistriki, menyalurkan listrik dari Pulau Sulawesi ke pulau kecil yang ada di sekitar Kabupaten Bombana. Itu satu contoh kecil kolaborasi yang dilakukan oleh PLN Sulsel Rabar dengan pemerintah daerah setempat. Ya, kita berharap tidak membutuhkan waktu yang lama untuk kemudian bisa melistriki semua Indonesia agar seluruh masyarakat bisa merasa merdeka memiliki listrik atau pasokan listrik di rumahnya dan bisa menikmati listrik begitu Pak ya. Terakhir mungkin tidak dipungkiri juga banyak masyarakat yang kemudian memberikan keluhan terkait dengan pelayanan PLN begitu ya. Bagaimana menyikapi keluhan-keluhan masyarakat ini? Bagaimana menindaklanjuti keluhan-keluhan yang disampaikan oleh masyarakat? Mungkin saja masih ada keluhan-keluhan dari masyarakat, dari pelanggan kami yang belum tertangani dengan baik. Tetapi secara berkesinambungan, kami selalu secara terus-menerus meningkatkan pelayanan kami kepada pelanggan, baik itu dari sisi kehandalan pasokan listrik maupun layanan-layanan lainnya. Kami punya media komunikasi yang cukup banyak yang bisa dipakai oleh pelanggan. Misalnya kontak center, call center 123 itu bisa digunakan 24 jam. Dimanapun Anda berada, silahkan kontak 123. Petugas kami akan segera memberikan respon. Kemudian yang terakhir saya sebutkan tadi, PLN New Mobile. Di situ banyak sekali menu-menu yang bisa digunakan oleh pelanggan untuk menyampaikan apakah itu keluhan, apakah itu permintaan layanan, dan sebagainya. Kami berikan kesempatan kepada Anda menyampaikan kepada pemirsa Kompas TV harapan dan himbauan Anda terkait dengan PLN. Baik, para pemirsa Kompas TV yang saya hormati, yang saya banggakan, tidak usah khawatir tentang ketersediaan daya di PLN Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat. Mari gunakan listrik sebijak mungkin untuk peningkatan kenyamanan hidup dan kemudahan hidup Anda. Bapak Awaludin Hafid, terima kasih, General Manager Unit Induk Wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat atas kesempatannya berbincang bersama kami di Kompas TV Makassar. Baik, terima kasih. Demikian perbincangan saya dengan General Manager PLN Unit Induk Wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara. Kita berharap PLN memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat agar seluruh masyarakat yang ada di wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara ini bisa mendapatkan pasokan listrik dan mendapatkan pelayanan maksimal dari pihak PLN. Sekian untuk perbincangan kami kali ini. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas TV. Terima kasih.